Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Tentunya atau saya harapkan kalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pertemuan pertama pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Namun sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita buka dengan doa. Harapannya pertemuan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Lillaillah wa lisafa'ati Rasulillah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Anak-anakku yang berbahagia dan yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu bagaimana kita mengkonfigurasikan sebuah router sehingga router tersebut bisa kita gunakan untuk internet gateway. Apa sih yang perlu kita konfigurasi pada internet gateway? Tentunya yang utama, yang pertama IP address, kemudian netmasknya, kemudian gateway. Tak lupa dengan konfigurasi network address translation atau biasa kita sebut dengan NAT. Dan yang terakhir DNS. Untuk lebih jelas akan saya coba mempraktekkan sekilas. Sebelum kita praktek beneran, silakan disimak video yang akan saya putar. Langkah pertama, untuk mengkonfigurasi sebuah router khususnya mikrotik, tentunya kita membutuhkan aplikasi namanya Winbox. Winbox ini aplikasi khusus atau tool khusus punya mikrotik, di mana ini akan membantu kita untuk mengkonfigurasi dengan cepat dan mudah. Jadi sebelum kita mengkonfigurasi, tentunya kita pastikan dulu perangkat kita atau router sudah terhubung dengan PC yang akan kita gunakan untuk mengkonfigurasi. Kalau sudah kita buka Winbox, selanjutnya kita connect dengan cara klik connect. Sebelumnya pastikan di connect itu sudah muncul MAC address dari router. Oke. Setelah muncul atau berhasil login, kita mulai untuk mengkonfigurasi. Jadi setelah berhasil login, nanti akan muncul jendela kecil dan kemudian kalian tekan remove configuration. Ketika nanti kita klik remove configuration, nanti koneksi dengan router akan terputus sebentar, tapi tidak usah khawatir, nanti tinggal login lagi. Setelah berhasil login, kembali kita melakukan konfigurasi. Yang pertama, mengkonfigurasikan IP address. Untuk mengkonfigurasi IP address, caranya cukup mudah.
tinggal klik menu IP, kemudian cari address. Nah, baru kita masukkan IP address yang akan kita koneksikan dengan perangkat di atasnya. Semisal kita masukkan IP 192.168.6.25 dengan prefix /24. Seperti itu. Kita ulangi ke header lainnya. Semisal untuk header 1 itu yang terkoneksi dengan public, kemudian yang header 2 kita koneksikan dengan header atau perangkat lokal. Kita masukkan lagi dengan cara yang sama. Pastikan IP bukan satu segmen atau satu jaringan. Jadi yang namanya router pasti IP-nya akan berbeda antara header 1 dengan header 2. Oke. Seperti itu. Langkah selanjutnya kita atur IP route atau gateway. Dengan cara klik menu IP kemudian cari routes. Kita buat dengan cara klik tanda plus, kemudian jangan lupa di form gateway kita masukkan gateway yang kita dapat dari perangkat di atasnya atau dalam hal ini kita pakai modem. Kita masukkan, sudah oke. Langkah selanjutnya di konfigurasi berikutnya yaitu kita setting atau atur konfigurasi IP DNS. Untuk mengatur IP DNS, caranya klik IP kemudian pilih DNS. Di server kita masukkan IP DNS yang kita pakai. Pada contoh sudah tertera IP DNS banyak karena sebelumnya kita sudah menggunakan IP DNS secara dinamis. Jadi kita ketahui IP itu muncul atau ada dua klasifikasi, yaitu IP yang kita dapat secara dinamis dan statis. Untuk langkah selanjutnya kita setting network address translation atau biasa disebut dengan NAT. Caranya klik tadi IP kemudian firewall. Di menu general out interface jangan lupa kita pilih header yang mengarah ke publiknya. Kemudian di menu action kita pilih mask query. Kalau sudah kita oke. Selanjutnya langkah berikutnya kita menggunakan IP statik ya. Karena tadi kita menggunakan IP statik, maka kita perlu atau harus mengisi IP secara manual atau kita masukkan cara bukan otomatis atau statis tadi.
Maksudnya, jadi klien, karena tadi kita belum menyeting DHCP server di router kita, untuk klien kita perlu men-setting secara statik atau manual. Seperti biasa kita masuk ke pengaturan network connection, kita setting IP-nya, sesuaikan dengan network Ether 2. Semisal seperti contoh kita pakai IP atau network 105.2 karena satu sudah dipakai untuk router. Nah, pastikan sudah terkoneksi untuk klien seperti di gambar. Kalau sudah menyeting klien, kita bisa mencoba koneksi internet di klien. Kita bisa langsung buka browser, kita buka Google, atau kita bisa melakukan pengecekan pakai terminal, kita pakai perintah ping seperti biasa. Yang paling efektif ya kita langsung buka browser saja, kita Google. Kalau kita sudah bisa muncul halaman Google, berarti tandanya konfigurasi pada router sudah berhasil. Mungkin sementara seperti itu untuk pertemuan pertama. Untuk selanjutnya materi berikutnya akan saya sampaikan di Google Classroom di pertemuan atau materi kedua. Terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan COVID-19. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.